Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini cukup spesial karena saya menghadirkan seorang preman besar. Jadi kita ingin tahu sebenarnya bagaimana dunia perpremanan itu. Jadi sebagai pengetahuan kita dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik Mang, sebelum kita mulai perbincangan kita di sini, saya sangat berterima kasih sekali karena Abang udah mau hadir untuk ngobrol bersama saya di sini, agar lebih nyaman kita berbincang-bincang Bang. Mungkin bisa perkenalkan dulu siapa nama Abang, tinggal di mana, dan pokoknya profil Abang lah biar pemirsa bisa lebih mengenal dan dekat dengan Abang. Baiklah, sebelum mulai biar Abang kenalkan dulu siapa diri Abang ini. Abang ini sudah lama berkecimpung di dunia preman. Nama Abang sudah cukup terkenal, apalagi dengan kejadian akhir-akhir ini. Nama Abang Tit. Kemudian Abang itu tinggal di Tit. Jadi jangan khawatir, walaupun begini-begini, Abang ini preman yang cukup baik dan baik-baik. Jadi ya, adik bisa lihat tato Abang. Ya, mungkin perkenalannya cukup segitu aja deh ya. Silakan lanjut adik bertanya kepada Abang. Oh baik Bang. Jadi jujur saja Bang, saya juga cukup penasaran dengan dunia premanisme ini Bang. Jadi dan yang paling selalu ingin saya pertanyakan, sebenarnya apa maksud dengan preman itu Bang? Baik dek. Pada dasarnya preman itu memiliki arti, yaitu free, artinya bebas, man artinya laki-laki. Jadi harusnya tidak ada preman perempuan. Jadi ya, preman itu adalah laki-laki yang bebas. Harusnya preman itu tidak menikah dan bukan perempuan. Cuma ya masyarakat kita ini sering salah persepsi. Dikiranya preman itu adalah orang-orang yang selalu berbuat jahat. Tapi perlu Abang jelaskan deh, bahwa tidak semua preman itu berbuat jahat dan memiliki pikiran yang kotor. Preman itu pada dasarnya laki-laki yang menjunjung tinggi kebebasan, baik itu berpendapat atau berperilaku. Dan sejujurnya Abang itu mengusung bahwa kebebasan itu memiliki batasan, bukan berarti semuanya harus bebas. Jadi adik jangan takut ketika berbicara dengan Abang. Adik keluarkan saja unek-unek adik. Abang ini preman yang baik. Adik bisa lihat ini. Bisa lihat. Ini tato Abang menandakan umur Abang. Adik bisa lihat. Ini gunung. Hanya orang-orang seumuran Abang yang tahu dengan gambar tato ini deh. Ya jadi cukup. Mungkin itu aja penjelasan Abang.
terkait dengan apa itu preman, Dek. Oh, baik, Bang. Eee, dari penjelasan Abang tadi, saya sudah dapat menyimpulkan sedikit apa sebenarnya itu preman. Kemudian karena Abang tadi sudah menyebutkan terkait, tato Abang, sebenarnya apa sih makna dari yang, tato Abang yang ada di lengan Abang tadi? Saya juga cukup penasaran ketika Abang menyebutkan perihal, tato tadi, Bang. Baik, Dek. Eee, sangat menarik pertanyaan Adek ini. Eee, karena sejujurnya tato yang Abang miliki ini hanya orang-orang seumuran Abang yang bisa memahami makna dan artinya, Adek. Mungkin kalau di umur-umur Adek belum tahu apa makna tato ini, bisa Adek lihat dengan jelas. Tato ini menggambarkan suasana impian di masa-masa kecil Abang dan generasi-generasi Abang. Di sini kelihatan ketenangan, keindahan, keagungan. Adik tahu, ketenangan itu menggambarkan bahwa suasana yang diinginkan oleh para preman itu adalah suasana yang tenang sesuai dengan kriteria para preman. Kemudian keindahan. Keindahan itu memang terpancar dari pucuk gunung. Adik tahu bahwa gunung itu hampir semuanya indah, Adik. Ya, kecuali mungkin orang gunung. Mereka pasti mengatakan gunung itu biasa saja. Kemudian keagungan. Gunung yang begitu besar itu menggambarkan keagungan Tuhan yang menciptakannya, Dek. Itu yang harus Adik pahamin. Jadi, Adik bisa tahu ketika orang-orang seumuran Abang disuruh menggambar sesuatu dalam waktu 1 menit, Abang bisa pastikan 100% mereka akan menggambar sama persis dengan tato Abang ini, Dek. Itulah spesialnya tato Abang ini, Dek. Silakan Adik tanyakan lagi. Abang siap menjawab semuanya, Dek. Wah, berarti tato yang ada di lengan Abang itu sangat spesial sekali ya, Bang, ya. Sehingga orang-orang yang seumuran Abang, ketika suruh menggambar, mereka akan menggambarkan sama persis dengan tato yang ada di lengan Abang. Jadi saya lanjutkan ya, Bang, ya. Ada tadi saya cukup tertarik, Bang. Dari awal kita mulai perbincangan, saya cukup tertarik dengan cincin Abang. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan, Bang, cincin Abang ini sangat menarik, gelap, dan mungkin bagi sebagian orang memiliki aura-aura tertentu, atau menurut Abang juga seperti itu, sehingga dipakai oleh Abang. Jadi apakah cincin Abang ini, Bang, memiliki khasiat tertentu, Bang? Mungkin untuk menarik perhatian dan sebagainya. Ada jangan salah paham. Abang itu anti dengan hal-hal yang bersifat mistis. Bagi Abang itu, hal-hal yang bersifat mistis seperti pengasihan, kemudian penarik perhatian, kejantanan, kekuatan dan sebagainya, itu omong kosong, Dek. Tapi Abang mengakui bahwa hal-hal yang gaib itu ada. Jin dan manusia
diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah kepadanya. Dan itu yang harus selalu adik tanamkan pada diri adik. Abang juga seperti itu, dek. Makhluk-makhluk halus itu abang percaya. Hal-hal mistis itu ada. Namun, hal-hal perkimatan itu, dek, pada saat ini yang dinamakan sihir itu memang ada, dek. Itu adalah manusia memanfaatkan, atau bukan dimanfaatkan, tapi dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda manusia-manusia yang lainnya. Baik, kembali ke topik, dek. Jadi jujur saja cincin abang ini tidak punya aura-aura mistis, juga tidak punya khasiat tertentu. Ini hanya cincin yang tidak biasa. Tidak biasanya di mana? Bukan soal mistis ya, dek ya. Ini cincin ini batunya abang beli di tit. Kemudian setelah abang beli, waktu itu ada pembeli lain yang pingin membelinya. Tapi karena sudah abang dapatkan, dia pun hanya menangis. Jadi ya, dek ya, setelah abang beli batunya, abang bawa ke tukang apa namanya itu ya, yang ini, yang pokoknya buat mata cincin itu. Abang lupa apa nama sebutannya. Jadi abang pasangkan dengan ringnya ini ring alpaka ya, deh ya. Jadi ini kombinasi yang baik menurut abang. Kehitamannya ini sangat baik. Ada sedikit warna-warna apa gitu. Ini sangat menarik bagi abang, sehingga menjadi salah satu cincin andalan abang. Abang itu punya banyak cincin, dek. Kebetulan kali ini diundang ke sini. Jadi abang pakai cincin yang cukup bersejarah. Memang khusus untuk menarik perhatian adik. Jadi kalau dibilang punya mistis menarik perhatian, itu tidak ada. Tapi ini memang menarik perhatian, dek. Jujur saya cukup salut dengan abang. Walaupun abang seorang preman yang dikenal oleh masyarakat memiliki reputasi yang buruk, namun dalam hati abang selalu mengingat Tuhan bahwa abang diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya benar-benar cukup salut kepada abang. Jadi bang, karena terkait durasi kita, yang terakhir bang, mungkin dari saya pada obrolan kita kali ini bang, yaitu mungkin abang bisa memberikan pesan-pesan kepada masyarakat maupun kepada rekan-rekan abang sebagai preman dalam bertindak di dalam dunia premanisme ini bang. Silakan sampaikan sedikit bang, supaya mungkin dengan pesan-pesan abang bisa sedikit memberikan atau mengurangi rasa takut masyarakat terhadap preman dan membuat preman-preman yang ada dan berbuat yang tidak baik itu bang dapat tersadarkan bahwa pada akhirnya mereka harus menunjung tinggi asas-asas premanisme yang sebenarnya bang. Baik, dek. Abang gak akan banyak-banyak untuk berpesan kepada masyarakat, khususnya yang di sekitar dan umumnya masyarakat Indonesia maupun turis-turis asing yang datang ke Indonesia. Abang cuma berpesan, jangan takut dengan premanisme. Ingat, dulu ada semboyan, turn back crime. Jadi preman itu biasanya yang bersifat jahat, yang telah keluar dari asas premanisme. Itu mereka hanya punya keberanian
ketika berada wilayahnya sendiri. Dan ketika mereka dengan konco-konco, kawan-kawan, sohib-sohib, kroni-kroni mereka hanya menindas orang yang lemah, menakuti masyarakat yang mereka anggap lemah. Tapi mereka kadang lupa, masyarakat itu tidak sendiri. Ketika disebut masyarakat, maka itu merupakan suatu kumpulan manusia yang membentuk suatu moral dan membuat suatu norma-norma yang berlaku. Itulah yang disebut masyarakat. Mereka lupa, seandainya ketika mereka berbuat keluar dari asas-asas premanisme tadi dan berbuat jahat dan melanggar norma-norma yang dibuat oleh masyarakat, bisa saja mereka bakal dihakimi oleh masyarakat. Karena ketika norma itu sama dengan aturan, ketika aturan dilanggar, maka berhak untuk dihakimi. Ingat, pengadilan itu mengadili pelanggaran suatu aturan. Sama saja berlakunya dengan norma. Norma itu adalah aturan yang dibuat oleh masyarakat. Jadi masyarakat berhak untuk memberikan pengadilan dan hukuman kepada pelanggar norma. Itu yang sering dilupakan oleh para preman-preman yang jahat dan keluar dari asas premanisme itu. Baik, kepada preman saya khususnya yang ada di sekitar saya maupun yang ada di Indonesia pada umumnya, saya berpesan, ingat, hidup di dunia itu hanya sementara. Kita ini menjadi preman memiliki asas yang sangat-sangat kita junjung tinggi. Sama seperti masyarakat, mereka juga punya norma-norma yang akan selalu mereka junjung, dan mereka berhak memberikan pengadilan dan hukuman bagi pelanggar norma di masyarakat. Jadi kita sebagai preman harus selalu ingat itu. Ingat itu, jangan hanya berani menindas kepada yang lemah. Kalau berani, tindas itu yang kuat. Jangan melawan yang lemah. Mohon pada preman itu, khususnya yang sedang viral sekarang. Sekarang kalian menerima pengadilan dan hukuman dari masyarakat karena telah melanggar norma-norma masyarakat. Jadi, hanya pesan ini yang dapat abang sampaikan ya dek ya. Semoga bisa viral dan didengar oleh masyarakat dan preman-preman. Jadi masyarakat jangan takut, tetaplah berani. Tapi bukan berarti harus anarkis. Laporkan pada penegak hukum secepatnya apabila melihat aksi-aksi jahat dari preman. Itu sudah melanggar norma masyarakat. Masyarakat berhak untuk mengadili dan menghakimi. Dan preman juga, ingat, kita punya asas premanisme yang mendukung kebebasan, tapi dengan batasan. Jangan langgar norma masyarakat dan junjung tinggi asas premanisme. Gitu aja deh. Wah, super sekali bang. Saya beri aplaus kepada abang. Abang telah menjunjung tinggi asas premanisme yang murni. Jadi saya benar-benar surprise dapat tamu seperti abang kali ini. Dan saya sangat berterima kasih abang dapat hadir di podcast Lesehan Asik ini bang. Jadi saya benar-benar berterima kasih bang, abang telah dapat hadir. Saya juga minta maaf apabila mungkin ada
kata-kata ataupun perilaku saya yang kurang pantas. Jadi sekali lagi terima kasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.